Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel bersama saya Nana Paramita. Pada video kali ini saya akan membahas materi definisi dan sifat-sifat eksponen untuk matematika kelas 10. Nah, apa sih definisi dari eksponen? Nah, eksponen itu disebut juga dengan bilangan berpangkat. Bentuk umumnya seperti ini. Bentuk umumnya adalah A pangkat N, yaitu A dikali A sebanyak N kali. Atau perkalian A sebanyak N kali. Nah, A sendiri merupakan basis atau bilangan pokok, dan N merupakan pangkat atau eksponen. Contohnya, misalkan seperti ini, 5 di pangkat 3, itu artinya 5 kali 5 kali 5. Jadi 5 pangkat 3 itu perkalian angka 5 sebanyak 3 kali. Nah, sebenarnya tujuan penulisan eksponen ini adalah untuk mempersingkat penulisan bilangan. Misalkan ada bilangan seperti ini, 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Jika dituliskan seperti ini terlalu panjang, tapi kalau kita tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat atau eksponen, maka menjadi seperti ini ya, 7 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini bisa kita singkat penulisannya menjadi 7 pangkat 7. Seperti ini. Baik, selanjutnya adalah sifat-sifat eksponen. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Sifat ini berlaku ketika basis atau bilangan pokoknya sama. Jadi kalau ada bilangan berpangkat yang basisnya sama, ketika dikalikan maka pangkatnya akan dijumlahkan. Contohnya sebagai berikut, 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 4. Nah, di sini basisnya sama-sama 5. Maka menjadi 5 pangkat 2 tambah 4, yaitu 5 pangkat 6. Buktinya sebagai berikut. Nah, di sini 5 pangkat 2, 5 pangkat 2 artinya kan 5 dikali 5. 5 pangkat 4 berarti 5 kali 5 kali 5 sampai 4 kali. Nah, setelah itu jadinya 5 pangkat berapa? Tinggal kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka menjadi 5 pangkat 6. Terbukti ya sifat yang pertama. Selanjutnya sifat yang kedua. Sifat yang kedua, nah tadi perkalian pangkatnya ditambah. Nah, sekarang pembagian pangkatnya dikurang. Nah, jadi syaratnya sama seperti tadi, basis harus sama. Contoh sebagai berikut, 7 pangkat 6 dibagi 7 pangkat 3. 7 pangkat 6 dikurang 3 ya. Karena pembagian pangkatnya dikurang, yaitu 7 pangkat 3. 6 kurang 3 sama dengan 3. Oke, buktinya sebagai berikut, 7 pangkat 6. Nah, di sini 7 pangkat 6 itu kan artinya 7 kali 7 sampai 6 kali. 7 pangkat 3, 7 kali 7 sampai 3 kali, seperti ini. Ini bisa dicoret pembagiannya. Coret, coret, coret. Sisa 7 pangkat 3 ya. Nah, sama 7 kali 7 ya berarti 7 pangkat 3. Terbukti untuk sifat yang kedua. Selanjutnya sifat yang ketiga. Nah, di sini ini di dalam kurung A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. B pangkat N. Jadi kalau di dalam kurung seperti ini, pangkat N adalah milik bersama, bukan hanya milik bilangan terakhir ya, tetapi milik bersama. Itu A pangkat N kali B pangkat N. Contohnya sebagai berikut. Nah, di sini 2 kali 3 pangkat 4. Itu artinya 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Buktinya sebagai berikut. Nah, 2 kali 3 pangkat 4 itu kan kalau kita jabarkan menjadi 2 kali 3 sampai 4 kali ya. 2 kali 3 dikali 2 kali 3 sampai 4 kali. Nah, setelah itu coba kita kumpulkan angka 2 dan angka 3-nya masing-masing. Seperti ini, 2-nya 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. 3-nya juga ada 4. Maka di sini berubah menjadi 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Jadi terbukti sifat yang ketiga. Oke, selanjutnya sifat yang keempat. Nah, di sini pembagian A per B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. B pangkat N dengan syarat B tidak sama dengan 0.
0. Sama seperti perkalian tadi, kalau di dalam kurung seperti ini, pangkat milik bersama. Nah, sama dengan yang keempat ini juga. Jadi di dalam kurung, maka pangkatnya milik bersama, bukan hanya bilangan yang di atas saja, tapi yang di bawah juga. Nah, kenapa B-nya tidak sama dengan 0? Karena suatu pecahan ketika penyebutnya 0, maka dia tidak terdefinisi. Jadi syarat untuk eksponen pecahan seperti ini, B-nya atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Oke, langsung saja contoh sifat yang keempat. Nah, di sini 2/3 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Buktinya sebagai berikut. 2/3 pangkat 4 sama dengan, nah 2/3 pangkat 4 itu artinya kan 2/3 kali 2/3 kali 2/3 kali 2/3 sampai 4 kali. Nah, sekarang kita kumpulkan yang atas dengan yang atas, bawah dengan bawah. 2 kali 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3. Nah, yang atas ini menjadi 2 pangkat 4, yang bawah menjadi 3 pangkat 4. Terbukti ya untuk sifat yang keempat. Selanjutnya sifat yang kelima. Nah, di sini ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, maka pangkatnya menjadi dikali. Contohnya, 5 pangkat 2 dipangkatkan 3, yaitu menjadi 5 pangkat 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6, jadi 5 pangkat 6. Buktinya sebagai berikut, 5 pangkat 2 pangkat 3 itu artinya kan berarti 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Karena tadi pangkatnya 3 ya, jadi 5 pangkat 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, berdasarkan sifat yang pertama, tadi kalau basisnya sama-sama 5 ya, maka pangkat ditambah. 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 5 pangkat 6. Ya, jadi terbukti untuk sifat yang kelima. Benar ya, sama. Dan sekarang sifat yang ke-6. Nah, di sini A pangkat 0 sama dengan 1, A tidak sama dengan 0. Nah, kita coba buktikan. Kenapa sih harus ada syaratnya A tidak sama dengan 0? Oke, contohnya nih, 7 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, kalau seperti ini, untuk nilai A, berapapun nilai A, kecuali 0 ya, karena tidak boleh 0, maka kalau dipangkatkan 0, hasilnya ada 1. Contoh di sini adalah 7 pangkat 0. Jadi, bilangan lain pun misalkan 5. 5 pangkat 0 itu juga hasilnya 1. Kecuali angka 0. Buktinya sebagai berikut. Kenapa sih 7 pangkat 0 itu sama dengan 1? Kita buktikan. Nah, di sini pembuktiannya secara umum ya, bukan yang membuktikan 7 pangkat 0 saja. Nah, di sini A pangkat 0. A pangkat 0 bisa kita tuliskan dalam bentuk lain, yaitu A pangkat N kurang N. N kurang N itu sama dengan 0. Nah, pengurangan, pangkat dikurang itu sama dengan bilangan eksponennya dibagi, sama seperti sifat kedua ya. Ada sifat kedua tadi sudah dibahas. Sifat kedua tadi seperti ini, A pangkat M per A pangkat N, maka A pangkat M kurang N. Ini sifat yang kedua. Di sini A pangkat N kurang N berarti kita bisa tuliskan dalam bentuk pecahan seperti ini. Jadi A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan 1. Nah, karena bilangan kalau dibagi dirinya sendiri kan sama dengan 1. Nah, di sini terlihat kenapa sih A tidak boleh 0? Karena ini pembuktiannya bermula dari pecahan ya. Penyebut tidak boleh 0. Makanya semua bilangan dipangkatkan 0 adalah 1 kecuali bilangan 0. Selanjutnya untuk sifat yang ke-7. Nah, di sini pangkatnya negatif. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, di sini juga disyaratkan A tidak boleh sama dengan 0 karena lihat lagi bentuknya. Bentuknya adalah pecahan. Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Contoh, 7 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 7 pangkat 3. Bukti. Nah, ini dibuktikan secara umum juga. A pangkat negatif N bisa dituliskan dalam bentuk A pangkat 0 kurang N. Karena 0 kurang N juga negatif N ya. Nah, di sini A pangkat 0 sama dengan A pangkat 0 dibagi A pangkat N. A pangkat 0 berapa? A pangkat 0 adalah 1. Berdasarkan sifat yang ke-6 tadi yang sebelumnya. Sifat 6 tadi kan A pangkat 0 sama dengan 1, untuk A tidak sama dengan 0. Maka menjadi 1 per A pangkat N. Terbuktilah sifat ke-7 ini. Selanjutnya sifat yang ke-8. Nah, ini eksponen pecahan ya. Disebut dengan eksponen pecahan karena pangkatnya pecahan. Nah, A pangkat M per N sama dengan A pangkat
akar pangkat N dari A pangkat M. Tuh. Tapi kadang tidak ditulis. Kalau N-nya tidak ditulis, misalkan nih seperti akar 2. Nah, itu sama dengan 2 pangkat 1 per 2. Itu ya. Kalau yang di dalam tidak ditulis, nih, pangkat yang di dalam tidak ditulis, maka pangkatnya 1. Kalau yang di luar tidak ditulis, maka pangkatnya 2. Itu aturan. Jadi kalau ada akar 2, berarti 2 pangkat setengah. Misalkan yang akar 7. Akar 7 berarti 7 pangkat setengah. Seperti itu. Kan kalau tidak ditulis berarti 1, kalau tidak ditulis berarti 2. Seperti itu ya. Contoh. Nah, contohnya ubah dalam bentuk akar. 3 pangkat setengah. Nah, tadi sudah di sini akar 2 sama dengan 2 pangkat setengah. Berarti kalau 3 pangkat setengah itu artinya akar 3. Yang B, 5 pangkat 3 per 4 itu sama dengan akar 5 pangkat 3 per 4. Selanjutnya, contoh yang kedua. Ubah dalam bentuk pangkat pecahan. Kebalikannya ya. Nah, akar 32 itu bisa kita ubah menjadi 32 itu bisa diubah dulu menjadi 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi, kalau mau dibentuk dalam pecahan jadi 2 pangkat 5 per 2. Ingat, kalau tidak ditulis di sini, maka per 2. Selanjutnya, nah di sini langsung 7 pangkat 3 per 5. Ini ditulis dua-duanya ya. Di dalam ditulis, di luar juga ditulis. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas latihan soal. Kita bahas dulu yang A dulu. 6 pangkat 2 dikali 2 pangkat negatif 4 dibagi 24 pangkat negatif 2. Nah, kita selesaikan dengan menggunakan sifat-sifat eksponen. 6 ini bisa diubah menjadi 2 kali 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat negatif 4 dibagi, nah 24 bisa diubah ya, seperti ini. 24 itu kan bisa dibagi 2, 12 dibagi 2 lagi 6 dibagi 2 lagi jadi 3. Jadi 24 itu adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat negatif 2. Seperti ini. Nah, berdasarkan sifat yang ketiga tadi, kalau bentuknya seperti ini, maka pangkatnya milik bersama. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 2 pangkat negatif 4. Selanjutnya, yang ini juga pangkatnya milik bersama ya. Jadi 2 pangkat 3, dan pangkat lagi negatif 2, dikali 3 pangkat negatif 2. Selanjutnya, ini 2-nya dikumpulkan, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat negatif 4, kali 3 pangkat 2, dibagi 2. Nah, di sini berdasarkan sifat yang kelima, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, jadi 2 pangkat negatif 6, dikali ya pangkatnya 3 kali negatif 2, yang negatif 6, dikali 3 pangkat negatif 2, seperti ini. Nah, baru kita kumpulkan 2 pangkatnya 2, kalau dikali pangkat ditambah ya, tapi karena ditambah negatif berarti sama aja dengan dikurang 4. Nah, dengan yang di bawah itu dikurang, jadi dikurang negatif 6, hasilnya menjadi tambah 6, seperti itu. 3, kalau 3 yang di atas 2, di bawah berarti dikurang ya, dikurang negatif 2, jadi ditambah 2. Seperti ini. Nah, sudah 2 pangkat 2 kurang 4 negatif 2 ditambah 6 sama dengan 4 ya. Jadi 2 pangkat 4 dengan 3 pangkat 4. Seperti itu. Bisa juga dituliskan dalam bentuk lebih sederhana menjadi, ini kan 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4 sama ya. Pangkatnya berarti sama aja di 2 kali 3 pangkat 4 yaitu 6 pangkat 4. Ini ada tuh. Saya tulis dikali di sini biar kelihatan. Jadi 2 pangkat 4 dengan 3 pangkat 4. Karena kebetulan pangkatnya sama, maka bisa digabung aja. Jadi 2 kali 3 pangkat 4 yaitu 6 pangkat 4. Seperti itu. Selanjutnya yang B. Kalau yang B kita sederhanakan. 2 akar Y pangkat 3 per X pangkat negatif 1 Y pangkat 6 dibagi 8 per X pangkat 2. Oke, yang bentuk akar seperti ini kita keluarkan dulu, kita ubah menjadi eksponen pecahan. Jadi seperti ini ya, 2
Y pangkat 3 per 2 ya. Ingat kalau di sini tidak ditulis, maka pangkatnya adalah per 2. Dibagi X pangkat negatif 1, Y pangkat 6. Nah, pembagian ini kita ubah jadi perkalian saja, dikali X pangkat 2 per 8. Seperti ini ya. Sama dengan, nah, kalau pembagian seperti ini dipangkatkan 6, berarti pangkatnya milik semua ya. Bukan milik atas saja, tapi milik semuanya. Jadi seperti ini. 2 pangkat 6, Y pangkat 3 per 2, pangkat lagi 6, dibagi X pangkat negatif 1, pangkat 6, Y pangkat 6, sama dengan X pangkat 2, dikali, bukan sama dengan ya. Dikali titik aja ya, dikali X pangkat 2 per 8. Sekarang diubah dulu ini, 2 pangkat 6, sini Y pangkat 3 per 2 kali 3 per 2 pangkat 6. Kalau pecah bilangan berpangkat dipangkatkan lagi kan, berarti pangkatnya dikali. Nah, kita tulis 3 per 2 kali 6 itu berapa? Berarti 3, 9 ya, berarti Y pangkat 9. Sini X pangkat negatif 6, Y pangkat 6 dikali X pangkat 2 per 8. Kita kumpulkan dulu, baru kita ya sebelumnya pangkat 8 ini kan bisa diubah ya, jadi 2 pangkat 3. Nah, kalau sudah seperti ini, 2 pangkat 3 kita ubah, baru kita kumpulkan 2 pangkat 6. Ini kan kalau di atas dikali ya, berarti ke bawah sini dibagi. Berarti 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3 seperti itu ya. Nah, selanjutnya X pangkat 2 dibagi X pangkat negatif 6. Selanjutnya Y pangkat 9, Y pangkat 6. Kita ubah. Nah, ini kan kalau dibagi pangkatnya dikurang, berarti 6 kurang 3 sama dengan 3. Yang ini juga 2 dikurang negatif 6. Berapa 2 kurang negatif 6? Itu berarti 2 tambah 6 sama dengan 8 ya. Berarti X pangkat 8. Yang ini 9 kurang 6, 3. Maka jawabannya adalah 2 pangkat 3 atau 8, X pangkat 8, Y pangkat 3. Seperti ini untuk yang B. Sekarang yang C, 32 X pangkat negatif 3. Jika X-nya sama dengan 2. Nah, X-nya sama dengan 2. Tinggal kita ganti. X-nya sama dengan 2. 32 itu sama dengan 2 pangkat 5 ya. Boleh dicari pakai poin faktor seperti ini. 32 itu 2 pangkat 5. Oke, kita ubah dulu. Oke. Ini sama dengan 32-nya saya ganti 2 pangkat 5, X pangkat negatif 3, berarti X-nya tadi 2 ya, 2 pangkat negatif 3. Tinggal dikurangkan saja. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ini perkalian, berarti pangkatnya ditambah, tapi karena di sini negatif, jadi 5 kurang 3 sama dengan 2, jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke, ini untuk yang soal nomor 1. Selanjutnya, nomor 2. Nah, ubahlah bentuk ini ke dalam bentuk pangkat positif. Nah, di sini kan ada pangkat negatifnya nih. Kita ubah dulu ke dalam bentuk pangkat positif. Oke, X pangkat 3, Y pangkat 2 pangkat negatif 3 dibagi X, Y pangkat negatif 8. Oke, X pangkat 3. Nah, ini kan pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikali. 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 6 dibagi X, Y pangkat negatif 8. Oke, X-nya kita kumpulkan ya. Nah, di sini ada X di bawah sini tidak ditulis, berarti pangkatnya 1. Berarti 3 dikurang 1, karena pembagian ya. Nah, di sini juga Y, nah dikurang negatif 8, sama dengan X pangkat 2, Y pangkat negatif 6, ini jadi tambah X pangkat 2, Y pangkat 2. Terima kasih telah menonton video saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat dengan mudah dipahami.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tunggu video selanjutnya.